Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Kalistia, NPM 2241148. Saya akan membahas eh, salah satu materi yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen, yaitu peran sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sistem pengendalian manajemen memegang peran kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dalam presentasi ini, saya akan mengeksplorasi definisi, komponen, dan bagaimana sistem ini dapat dimanfaatkan pada setiap tahap proses manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu definisi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah serangkaian proses dan prosedur yang digunakan oleh manajer untuk memastikan organisasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya. Ini terdiri dari penetapan tujuan, pengumpulan, dan analisis data, pembuatan keputusan, dan umpan balik untuk perbaikan. Peran sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, menjaga akuntabilitas, memastikan semua bagian organisasi bertanggung jawab dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan kinerja, memberikan umpan balik yang berharga untuk memperbaiki kinerja. Dan yang terakhir, mendorong efisiensi, mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan sumber daya, proses, dan waktu. Peran dalam proses perencanaan. Pertama, penetapan tujuan, membantu menetapkan tujuan, target, dan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Kedua, alokasi sumber daya. Memastikan sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, analisis risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi rencana. Selanjutnya yaitu peran dalam proses pengorganisasian. Struktur organisasi memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit dan individu. Kedua, koordinasi aktivitas, mengintegrasikan berbagai aktivitas dan memastikan sinergi di seluruh organisasi. Tiga, pemberdayaan karyawan, memberikan akses informasi dan otoritas yang tepat agar karyawan dapat bekerja efektif. Selanjutnya, peran dalam proses pengarahan. Komunikasi yang efektif seperti menyampaikan tujuan, strategi, dan ekspektasi secara jelas kepada seluruh karyawan. Kedua, motivasi karyawan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memberi insentif. Ketiga, pengambilan keputusan, membantu manajer membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Dan selanjutnya, peran dalam proses pengawasan, ada penetapan standar. Yang pertama, menentukan indikator dan target kinerja yang jelas. Pemantauan kinerja itu mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara berkala. Selanjutnya, tindakan korektif, mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, menggunakan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja organisasi. Studi kasus peningkatan kinerja organisasi. Yang pertama, 25% peningkatan produktivitas setelah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif. Organisasi mencatat peningkatan produktivitas karyawan sebesar 25%, 15% penurunan biaya. Penerapan sistem ini juga membantu mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan sehingga menurunkan biaya operasional sebesar 15%. Selanjutnya, 35% indeks kepuasan pelanggan, kualitas layanan yang meningkat berkat sistem pengendalian manajemen yang efektif telah menaikkan indeks kepuasan pelanggan sebesar 35%. Baik, sepertinya itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.